Papsnya aku datang ke sini, Encut. Tapi aku nggak mau pulang ke Jakarta sama Paps. Papa kamu teh datang ke sini belum tentu mau jemput kamu. Ya terus dia mau ngapain coba datang ke sini? Dari dulu cucu teh pengen banget dijemput sama papa. Saya nggak boleh mikir ya. Kum, Doi, tungguin. Tungguin. Kum, saya mau ngobrol empat mata sama kamu. Doi, tunggu ya. Ada apa tuh, Ceng? Penting, rahasia. Kalau kamu tahu bukan rahasia lagi dong. Sebentar aja. Kum. Kum. Sebentar, Doi. Iya, ini saya tungguin. Saya nungguin ini, Kum. Kalungnya Dadang. Iya, kalungnya si Dadang pedut. Kayaknya jatuh deh. Sekarang pasti dia lagi nyariin. Kita kerjain yuk. Kerjain gimana? Nanti kalau misalnya dia pusing-pusing, nyariin nggak ketemu-temu, udah capek, bener, baru kita kasih. Bukan dia stroke loh. Gak apa-apa, biarin aja. Justru itu, kalau misalnya udah kelihatan gejala stroke-nya, kalau udah gini nih. Baru kita kasih, kita balikin ya. Ini kalau pegangnya. Masa sempet? Nanti kedengaran sama Idoy. Oh, pegang nih. Aceng, Dadang. Tumben udah datang, Dang. Biasanya rokaat terakhir baru nongol. Alah, udah Ceng, kamu ngambil kalung saya ya? Ngambil gimana, Dang? Kamu kan tuh toko emas berjalan, nempel semua di badan kamu. Kalau saya ngambil, ketahuan dong. Jangan udah sembarangan, Dang. Tuh, lihat aku. Tidak. Saya lihat Kang Dadang. Di mana, Doy? Itu, di lehernya Kang Dadang. Hilang, Doy. Gimana hilang atuh Kang Dadang? Orang saya lihat masih ada di leher Kang Dadang. Iya, abis gitu hilang, Doy. Abis hilang dipakai. Doy, udah deh, Doy. Mendingan diem aja deh. Ah. Dang, udahlah, Dang. Kalau segitu aja dicariin. Katanya orang kaya. Apa-apa tinggal beli. Tapi di mana itu kalungnya? Hilang. Ketemu. Terus hilang lagi ya Kang Dadang? Tolong diem deh, Doy. Tolong, Doy. Ini teh serius. Kalung emas saya hilang ini teh. Doy. Nih, inget ya, maghrib 3 rakaat. Ih, pakai ngajarin lagi. Kalau itu mah aku juga tahu, keles. Entut. Iya, Encut. Aku tahu kok. Cuma kan gak ada kaca. Itu kaca. Kecilan. Dah. Bang, Jang, saya teh lagi bisnis. Keuntungannya teh 20% dalam sebulan. Kalau kalian taruh uang 1 juta, berarti dalam sebulan kalian dapat 200.000. Bisnis menggandakan uang? Rahasia tuh, Jang, bisnis nama. Bisnis koperasi abal-abal. Masa saya bohongin temen, Jang? Kalau kamu bohong gimana? Kalau saya bohong, jaminan nanti motor saya, Jang. Kamu motor kamu kan baru bayar DP-nya aja. Cicilannya teh masih 3 tahun lagi. Itu juga DP-nya cuma 500.000. Nah, Kang.
Kalau saya ngasih 2 juta ke Akang, keuntungan buat saya teh berapa? Ah, Tang. Kalau kamu naruh 2 juta, berarti dalam 1 bulan keuntungan kamu teh 400.000. Per bulan? Iya, per bulan 400.000. Ya Allah, Entut kemana sih? Temennya dia di sini cuma cucu. Cuman gak mungkin juga dia sama cucu. Kan seseharian ini cucu pasti kerja. Kemana Entut ya? Apa jangan-jangan dia ke Jakarta? Ya Allah, Entut. Masa dia ke Jakarta karena takut sama papanya? Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata bener Entut sama cucu. Lega saya jadinya. Papsnya aku datang ke sini, Encut. Tapi aku nggak mau pulang ke Jakarta sama Paps. Papa kamu teh datang ke sini belum tentu mau jemput kamu. Ya terus dia mau ngapain coba datang ke sini? Dari dulu cucu teh pengen banget dijemput sama papa. Cucu teh nggak pernah tahu papanya cucu teh seperti apa. Emang nggak ada fotonya? Dulu ada, tapi udah dibakar sama mama. Kasian. Tapi kalau aku boleh tahu, emang pisahnya kenapa, Encut? Papa cucu teh asli Cibarengkok. Istri harus berangkat kerja di luar negeri. Papa nyuruh mama buat kerja di luar negeri. Tapi mama teh nggak mau. Karena mama nggak mau, jadinya papa teh pergi ninggalin mama. Waktu itu umur cucu teh baru 1 tahun. Makanya cucu takut kalau mau nikah. Cucu teh takut ngalamin apa yang mama alamin. Cucu takut suami cucu nanti teh pergi ninggalin anak-anaknya. Makanya cucu takut nikah, Tut. Kamu mah enak diurus sama papa kamu dari kecil. Tapi sebenarnya enakan diurusin sama Mams, Encut. Kalau sama Paps, kitanya tuh nggak keurus. Dari SD aja, aku tuh udah jarang pulang ke rumah. Aku berteman sama siapa aja, pergi main kemana aja aku suka. Tapi masalahnya, aku tuh punya peluang buat lulus SMA. Tapi pas aku SMA, papsnya aku malah nyuruh-nyuruh aku buat main ke tempat kerjanya. Kerja proyek, Encut. Di situ ada kepala proyeknya. Terus papsnya aku nyuruh aku buat ngomongnya lembut. Terus aku disuruh bikinin kopi. Lama-lama aku aja malu, Encut. Aku berasa dijadiin barang dagangan sama papsnya aku. Umur kepala proyeknya itu lebih tua daripada papsnya aku. Udah gitu, aku disuruh sama papsnya aku buat jadi istri muda si kepala proyek. Makanya, Cut, waktu aku lagi nonton TV,
aku ngeliat berita tentang tanah longsor di Cibarengkok. Terus aku inget waktu kecil aku pernah dikasih tahu